Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili rekan-rekan Dewan Guru SDN 03 Tegal Pati yang saya cintai, pertama-tama sebelumnya mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi yang akan dibawakan oleh guru pelaksana. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita akan senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, acara diseminasi kali ini akan kita mulai dengan diawali membacakan Bismillah. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari KS atau yang mewakilinya kepada yang terhormat Ibu Dekanun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mewakili dari Kepala Sekolah SD 03 Tegal Pati. Dengan ini ada kegiatan hari ini yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Muhammad tentang diseminasi yang membahas budaya positif yang diadakan di SD 03 Tegal Pati. Demikian dengan adanya kegiatan ini tentang diseminasi positif budaya positif yang ada di SD Negeri 03 Tegal Pati, semoga bisa diikuti oleh guru-guru lain yang ada di SD ini dan bisa merambat ke guru-guru lain yang ada di SD lain di Kecamatan Petarungan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membuat anak-anak SD atau anak-anak seumuran SD itu bisa meningkatkan budaya-budaya yang positif yang akan memajukan bangsa dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dengan ini kami buka kegiatan ini dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini segera dibuka. Demikian sambutan dari saya. Sebenarnya tidak pantas bagi saya hanya mereka yang akan dilanjutkan kegiatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari KS atau yang mewakilinya sekaligus membuka acara diseminasi pada kesempatan kali ini. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan diseminasi budaya dengan tema budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Hasan. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wakil Bukatan Bisan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 03 Tegal Pati,
yang saat ini sedang berkepentingan. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 03 Tekanmati yang alhamdulillah mau untuk menghadiri acara saya, yaitu tugas CGP Angkatan 10 Diseminasi Budaya Positif. Ya, langsung saja saya akan memulainya. Bapak Ibu Guru pasti tidak asing dengan kata budaya. Budaya ini merupakan suatu pembiasaan yang kita lakukan yang akhirnya menjadi membudaya. Nah, untuk mengawali kegiatan ini saya akan melakukan ice breaking, yaitu yuk senyum selama 30 detik. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru berhadapan berdiri. Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Berhadapan. Dan kita senyum biar kelihatan giginya. Iya. Selama 30 detik. Ayo Ibu Guru dan Bapak Ibu Guru tersenyum. Ya sudah cukup, alhamdulillah. Biar tidak terasa tegang ya. Alhamdulillah sudah tidak terasa tegang seperti tadi ya. Next kita. Nah, untuk kesepakatan forum diseminasi yang pertama adalah menghargai siapapun nanti yang akan berpendapat atau yang sedang berbicara. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Dan ketiga boleh makan dan minum. Sayangnya tadi lupa minumnya belum dibawa ke sini. Mohon maaf. Next kita. Nah, ini ada budaya positif. Ada 6 komponen budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam restitusi 5 posisi. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol dan 6 restitusi segitiga restitusi. Next kita. Di sini ada disiplin positif. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kata disiplin. Coba menurut Bapak Ibu disiplin positif itu apa ya? Menurut saya, disiplin positif itu adalah disiplin positif atau perilaku yang baik yang diterapkan kepada peserta didik supaya perilaku sehari-hari baik. Ya, benar sekali itu Bu Eni ya. Bahwa disiplin positif adalah perilaku yang akan kita terapkan kepada siswa, di mana siswa itu bisa melaksanakannya sehari-hari dan akan menerapkannya setiap hari dengan keinginan sendiri. Itu ya disiplin positif. Next. Nah, di sini kita akan melakukan praktek tentang perubahan paradigma. Ada kegiatan kepalan tangan A dan B. Saya minta Bu Eni sama Pak Wiono untuk ke depan. Terus ini kertas. Ini Bu Eni anggap saja ini kertas ini itu suatu yang paling berharga buat Bu Eni. Misal saja seumpamanya ini SKP 3K kita, ya. Terus nanti Pak Wiono itu mau merebut dari Bu Eni, ya. Kira-kira Bu Eni boleh tidak kalau Pak Wiono itu merebut SK-nya Bu Eni? Bu Eni kalau misal tidak boleh berarti dipegang erat, jangan sampai Pak Wiono itu bisa meraihnya. Dan Pak Wiono itu untuk meraihnya boleh menggunakan rayuan atau paksaan. Yang intinya Pak Wiono harus mendapatkan yang
W, usaha untuk mendapatkan barang yang berharga dari Bu Eni. Bu, boleh nggak pinjam surat berharga Ibu? Ya boleh. Kenapa alasannya Bu? Karena ini adalah surat berharga bagi saya. Oh, jadi surat ini tidak bisa dipinjamkan ke siapapun? Iya, kecuali saya. Oh, ya sudah. Kalau tidak bisa, kalau tidak boleh. Boleh menggunakan paksaan. Boleh perbedaan. Bu Eni itu berusaha untuk mempertahankan. Iya, boleh. Ininya dipegang kalau dia terbuka gitu. Saya paksa ya. Ya cukup ya. Dari kegiatan tersebut, ya terima kasih Bapak Ibu Guru, Pak Yono dan Bu Eni. Dari ilustrasi yang tadi Bu Eni dan Pak Yono praktekkan, itu menggambarkan bahwa kita seorang guru itu tidak bisa mengontrol siswa. Ya, misal dengan paksaan atau dengan rayuan itu kita tidak bisa mengontrol siswa. Berarti dari diri siswa itu sendiri yang bisa mengendalikan dirinya. Next, Bu Meta. Nah, di sini siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, tadi sudah diilustrasikan oleh Bu Eni dan Pak Wiono. Pak Wiono sudah merayu bahkan memaksa, tapi Bu Eni tidak mau ya memberikan surat berharga yang Bu Eni miliki karena memang itu begitu berharga dari buat Bu Eni ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya bagaimana? Kadang kita berpandangan bahwa siswa kita itu sama. Ternyata siswa kita itu berbeda dan kita mencoba berusaha untuk memahaminya antara si A dengan si B. Perilaku kita terhadap anak yang mungkin kategorinya pengen diperhatikan jadi sama temannya itu berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Misal ada anak yang terlambat, ya pasti ada sesuatu alasan kenapa kok dia terlambat. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang sebenarnya adalah hanya diri kita itu yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mohon Bapak Ibu Guru untuk berdiri biar nggak tegang. Ya kita nyanyi bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Matur nuwun Bapak Ibu perhatiannya. Itu adalah dimensi dari nilai-nilai kebajikan universal. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, contoh dari motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, kamu kalau berangkatnya telat nanti harus, nah itu hukuman. Ya, itu berarti dari luar, bukan dari diri anak itu sendiri karena takut maka dia berangkatnya tidak telat. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nanti kalau juara 1
eksternal. Dan yang terakhir itu motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini tugas kita sebagai guru, kita harus menanamkan motivasi internal terhadap peserta didik kita. Mereka pengen mendapatkan ranking 1 tapi bukan karena hadiah. Mereka rajin atau disiplin berangkat tepat waktu tapi bukan karena hadiah. Kita beri pengertian, dengan disiplin kamu nanti tidak akan ketinggalan pelajaran untuk mengikuti pelajaran lebih awal. Dengan kamu nanti pintar, kamu bisa menggapai cita-cita yang kamu ingin raih. Jadi itu adalah motivasi internal yang harus kita tanamkan kepada diri siswa, tidak karena takut adanya hukuman maupun tidak karena ingin mendapatkan suatu imbalan. Next, Bu Mita. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Terus penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Monggo barangkali ada yang mau berpendapat tentang penghargaan. Kita, terima kasih. Ya, saya sebelumnya mau bertanya, kenapa penghargaan itu termasuk merusak? Padahal kan selama ini yang kita pahami itu anak-anak kalau diberi penghargaan itu malah termotivasi. Oh iya, dia dapat hadiah, malah senang, anak jadi tambah semangat. Itu gimana? Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Mita. Kenapa kok di sini penghargaan merusak hubungan? Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini penghargaan itu termasuk juga hukuman. Hukuman karena tidak dari diri sendiri. Karena tadi biar saya mendapatkan hadiah. Dan nanti akan kena imbas kepada yang lain, kepada siswa. Karakter siswa itu kan berbeda-beda. Imbasnya itu kepada siswa yang mungkin minder. Ya, saya nggak dapat hadiah, nanti pulang-pulang nangis. Yang saya alami itu seperti bila anak saya. Jadi teman-temannya ada yang mendapatkan hadiah, membawa pulang hadiah dengan senangnya. Karena dia nggak mendapatkan hadiah, dia merasa sedih. Saya nggak pandai, saya bodoh, seperti itu. Makanya itu merusak hubungan. Misal Pak Wiono dengan Bu Eni, ya. Pak Wiono mendapatkan apresiasi ini hadiah, dan Bu Eni tidak. Nah, yang tadinya akrab karena tadi ngerasa ya saya tidak mendapatkan hadiah, akhirnya hubungan itu nanti akan renggang antara Pak Wiono dengan Bu Eni. Ini seumpamanya Pak Wiono dan Bu Eni itu peserta didik. Antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang pandai, itu akan menjadi sekat antara mereka. Itu kenapa saya baru memahami ini, Bapak Ibu. Di rapot kurikulum Merdeka ini tidak ada peringkat, nggak ada pemberian peringkat di rapotnya. Kalau rapot dulu kan ranking 1 dari sekian siswa. Nah, itu kenapa penghargaan merusak hubungan. Next. Nah, di sini saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu guru semua. Tindakan guru ini membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman itu berarti tanpa alasan langsung menghukum. Konsekuensi itu dilakukan karena sudah ada peraturan. Menurut Pak Wiono, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi.
Menurut saya itu termasuk hukuman. Iya, tepat sekali. Yang kedua Bu Eni, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut saya adalah hukuman. Iya. Terima kasih Bu Eni. Bu Muroa, monggo Bu Muroa. Yang ketiga Bu Muroa, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut saya itu juga termasuk kategori hukuman. Hukuman. Bu Mikatun, monggo Bu Mik, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Oke, saya simpan dulu jawabannya ya. Bu Minta monggo membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Monggo Bu Minta. Yang membersihkan ya. Iya. Konsekuensi. Oke, Bu Julia monggo. Murid disuruh, ini Bu Julia yang terakhir saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya ini adalah hukuman. Hukuman. Next, kita lihat jawabannya sama-sama. Iya, next. Nah, di situ jawabannya Bapak Ibu Guru. Yang pertama itu hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, yang keempat itu konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Tadi Bu Mikaton ya. Terus selanjutnya juga konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol teman. Dan terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ini kebanyakan terjebak di sini yang terakhir memang. Kenapa kok konsekuensi? Karena di sini adalah mapel PJOK. Jadi tadi larinya itu untuk pemanasan. Oke, next. Bentar. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal terlambat atau tidak mengerjakan PR, keluar, tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, kadang sikap kita yang seperti itu akan tertanam, membekas kepada anak tersebut. Dulu saya di bulan Pak Wiono, diajar Pak Wiono nggak mengerjakan PR, disuruh keluar kelas. Gitu. Terus konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, tadi karena sudah ada kesepakatan, maka harus menerima konsekuensi. Terus kalau hukuman yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, itu walaupun misal fisik maupun hati. Ya, kalau fisik mungkin tidak terlalu membekas, tapi sakit hati itu yang mungkin akan membekas pada peserta didik. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini untuk konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan karena tadi dihukum, jadi benci. Nah, kita ubah anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Misal, kok kamu kemarin terlambat? Kenapa? Itu Bu Guru, saya semalam begadang karena main HP. Nah, kita arahkan cari solusinya bareng-bareng. Loh, kenapa kok sampai main HP-nya larut malam? Padahal kan harus pergi ke sekolah. Menurut Mbak Bila atau siapa ya gitu, disiplin itu penting tidak? Nah, kita cari solusinya bersama-sama biar tidak merasa tersakiti dan membenci dengan yang namanya disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini hukuman. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk itu hukuman, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan.
Itu hukuman karena takut dihukum sama Pak Guru atau Bu Guru. Jadi kadang berani berbohong biar tidak dihukum. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oh iya, dengan disiplin nanti saya itu imbasnya baik untuk saya. Saya lebih awal mengikuti pelajaran, saya bisa memahami pelajaran yang sudah disampaikan Bapak Ibu Guru. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kadang kita tidak sadar dengan siswa, misal anak tersebut tadi tidak mengerjakan PR, disuruh keluar. Nah, itu kadang kan tidak semua anak itu ngerasa tidak peduli dengan ucapan guru. Ada anak yang mungkin yang biasanya mengerjakan PR tiba-tiba hari itu lupa tidak mengerjakan PR. Nanti akan timbul merasa bersalah ya, dipermalukan. Ini yang akan membekas untuk anak tersebut, yaitu merasa dipermalukan. Kita ubah kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Next, sebentar. Nah, sekarang kita akan membahas restitusi. Restitusi itu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kesalahan dari siswa tadi kita akan mencari solusinya, itu restitusi. Seperti yang saya alami di kelas saya sendiri 1A, itu Mbak Aisyah sering datang terlambat. Dan di sini kadang teman-temannya itu menyuruhi, terlambat, kayak gitu. Nah, tapi di sini saya menggunakan restitusi. Ya, menanyakan kenapa Mbak Aisyah kok terlambat. Dan akhirnya mau cerita, ini Bu Guru, ibu saya kalau pulang itu jam 9. Waktu itu saya kira jam 9 malam, ternyata pagi. Loh, kan jam 9 berarti kan ada ibu. Jam 9 pagi Bu Guru. Jadi saya kalau berangkat itu menyiapkan apa-apa sendiri. Nah, karena kurang perhatian orang tua ternyata. Coba kalau kita langsung model menghukum, kamu terlambat ya, nanti itu gak boleh terlambat lagi. Pasti anak itu yang pengen diperhatikan karena kurang perhatian orang tua nanti jadi merasa takut kepada kita. Seperti itu ya. Lanjut Mbak kita. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya di situ. Coba saya minta Pak Wiono untuk membacakan hukuman. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapat keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi Bu Eni. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Apa sih? Korban bisa diabaikan. Murid atau anak di luar dibuat tidak nyaman. Monggo Bu Eni untuk yang restitusi. Untuk restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi menurut Bapak Ibu, mungkin yang harus kita terapkan itu dengan cara hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, kita yang harus kita terapkan itu
yang hukuman atau disiplin dengan konsekuensi restitusi? Disiplin. Ya, berarti di sini disiplin atau konsekuensi restitusi yang akan kita terapkan untuk peserta didik kita. Berarti nanti kita sepakat ya untuk tidak memberikan hukuman kepada peserta didik. Ya. Next, Bunda. Di sini 9 ciri-ciri restitusi. Tadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tadinya terlambat, belajar untuk tidak terlambat lagi. Yang tadinya malas mengerjakan PR, mereka mau belajar untuk mengerjakan PR dengan tepat waktu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, berarti menawarkan ya yang akan harus dilakukan peserta didik jika membuat kesalahan. Berarti kalau tidak membuat PR itu Mbak Nila akan rugi tidak? Seperti itu. Kalau tidak mengerjakan PR berarti Mbak Nila tidak mendapatkan nilai ya. Rugi tidak Mbak Nila? Berarti mereka akan merasa rugi dan tidak akan melakukan kesalahan tadi. Jadi kita tawarkan bukan dengan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah tadi agar mereka bisa melihat diri mereka sendiri, apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan untuk mereka sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Setelah tadi kita mengetahui perbedaan antara hukuman, terus tadi ada restitusi dan juga tadi ada konsekuensi ya. Nah, kita akan namanya membuat keyakinan kelas untuk kita tanamkan kepada diri murid, untuk kesadaran diri murid. Nah, Bapak Ibu pasti tidak asing dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kemarin sudah mengikuti implementasi kurikulum Merdeka. Nah, keyakinan kelas itu harus kita buat. Kenapa? Dengan kita membuatnya bersama siswa, maka siswa itu akan berusaha untuk melakukan yang sudah mereka buat. Nah, biasanya itu saya meminta siswa, kira-kira kalau terlambat harus apa ya? Nanti siswa harus itu Bu Guru nyapu. Oh, saya tulis dulu nyapu kalau terlambat. Ya, Bu Guru harus itu nyanyi di depan kelas ya, ditulis. Jadi nanti kesepakatan itu semuanya anak yang membuat. Itu konsekuensi kalau terlambat harus bagaimana. Next. Nah, di sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu dari peraturan kelas dulu, terus ke keyakinan kelas dari diri sendiri pada murid, terus menjadi lingkungan yang positif, dan yang akhirnya akan menjadi budaya positif, akan membudaya di lingkungan kelas tersebut atau bahkan di lingkungan sekolah. Next. Nah, ini contoh kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, aktif dalam pembelajaran. Nah, keyakinannya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Next. Nah, ini keyakinan kelas 1A ya, yang sudah disepakati, masuk kelas tepat waktu.
alhamdulillah yang sudah saya terapkan itu anak-anak yang terlambat tadi hanya Mbak Aisyah karena tadi tidak didampingi dengan ibunya ataupun simbahnya. Terus mendengarkan penjelasan guru dan setiap kali guru menjelaskan juga mereka mendengarkan. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi, berbicara yang sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, sekarang saya mau meminta pendapat Bapak Ibu lagi tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, misal ini menggunakan masker itu ada ya. Itu kenapa kok kita harus menggunakan masker? Misal waktu pandemi kita menggunakan masker itu karena untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu karena akan membahayakan peserta didik. Coba saya meminta pendapat dari Bu Julia. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kenapa kok harus mengembalikan buku ke tempatnya? Latihan pembiasaan diri atau untuk kedisiplinan. Oke. Yang kedua, Bu Mita, dilarang mengganggu orang lain. Barang mengganggu orang lain berarti yang kelasnya. Kenapa kok kita dilarang mengganggu orang lain? Misal anak yang sedang menulis diganggu sama Zaki, kenapa kok meminta Zaki untuk tidak mengganggu teman-temannya? Iya, anak yang diganggu kan merasa tidak nyaman karena diganggu. Contohnya kelas saya, anaknya namanya Zaki, sering jahil sekali, pasti mengganggu temannya. Lah, saya seperti itu ya berusaha untuk memberitahu Zaki supaya tidak mengganggu temannya karena mengganggu kenyamanan teman yang diganggu itu. Jadi anaknya merasa bete lah, ibaratnya bahasanya. Oke, mengganggu kenyamanan ya, karena mengganggu kenyamanan yang lain. Sekarang yang terakhir mau ke Bumraan. Dilarang. Coba ini, oke, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk pembiasaan kedisiplinan bagi peserta didik. Oke. Matur nuwun kangge Bapak Ibu sedaya. Next komentar. Nah, di sini itu keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu agar mereka tertanam menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sudah dibaca bukunya nanti dikembalikan. Gitu. Dilarang mengganggu orang lain, itu untuk menghormati orang lain. Tadi biar orang lain tersebut bisa merasa nyaman dalam kegiatannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan untuk membentuk komitmen kepada diri peserta didik. Next, Bu Nisa. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Monggo Pak Yono. Ingin seumpama jenengan manusia ya. Apa yang jenengan inginkan, Pak Yono? Tentang kebutuhan dasar atau tentang kebutuhan Kebutuhan manusia apa saja? sandang, pangan, papan. Ya. Ada ingin diperhatikan nggak sama istri? Ya salah satunya itu Ya. kebutuhan mana? Ya. Coba Bu Eni. Menurut Bu Eni kebutuhan dasar manusia itu apa? Yang Bu Eni inginkan? Butuh di apa? Setelah melakukan ini butuh di apa? Gitu. Perhatian. Perhatian.
Bu Julia, monggo Bu Julia. Menurut Bu Julia kebutuhan dasar manusia itu apa? Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia itu ada sandang, ada rumah, ada papan. Papan di mana kita tempat bertemunya keluarga untuk merasa kedamaian di situ. Kedamaian itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Julia. Jadi Bu Roka, kebutuhan yang Bu Roka butuhkan itu apa? Iya, di samping yang utama ya. Kasih sayang juga. Kasih Samping sayang. sandang, pangan, papan itu yang utama. Menurut saya juga ilmu juga penting. Iya. Di samping ilmu juga perhatian. Perhatian ya. Mungkin juga penghargaan Penghargaan. atas prestasi atau ilmu yang kita peroleh, Oke. hasil yang kita peroleh. Oke. Itu menurut saya. Oke, matur nuwun. Jawabannya kita buka pemerintah. Di sini ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tadi adalah bertahan hidup. Nah, tadi pangan ya. Kita butuh makan untuk bertahan hidup. Terus penguasaan. Nah, kita juga butuh penguasaan ya untuk diri kita. Terus kasih sayang yang tadi Bung Roha katakan, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Terus kesenangan, biasanya kalau sudah pikirannya utek atau pusing ya pasti butuh refreshing, itu kesenangan dan kebebasan. Nah, kita kadang butuh merasa bebas dari siapapun, ingin melakukan apapun sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ juga siswa memerlukan itu semua. Ya, kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Siswa juga membutuhkan bertahan hidup tadi. Misal ada anak disuruh membawa bekal. Nah, itu untuk bertahan hidup ya. Kita akan melakukan 5 kebutuhan dasar manusia dan menerapkannya untuk peserta didik kita. Ingin kasih sayang, ingin merasa diterima, ingin merasa senang, dan ingin merasa bebas melakukan apa saja, terutama saat jam istirahat gitu. Monggo next sebentar. 5 posisi kontrol. Nah, ini yang paling penting untuk kita semua sebagai pendidik, memiliki 5 posisi kontrol. Next sebentar. Nah, itu 5 posisi kontrol itu ada yang pertama penghukum. Kita sebagai guru kadang menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kadang membuat peserta didik kita menjadi bersalah. Terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga manajer. Penghukum itu berarti kita secara tidak langsung tanpa menanyakan alasan kenapa siswa berbuat kesalahan, terus kita memberikan hukuman. Itu sebagai penghukum. Penghukum biasanya dilakukan dengan mengherdik yang nantinya akan membuat siswa itu merasa takut. Terus menjadi pembuat merasa bersalah. Misal di situ ya, seharusnya atau ibu kecewa, kenapa sih Mbak Zahira kok tidak mengerjakan PR-nya, nah gitu ya. Biar Mbak Zahira merasa bersalah. Kalau Mbak Zahira mengerjakan PR kan nanti bu guru membuat nilainya bingung, ini sering nggak mengerjakan PR. Nah, nanti Mbak Zahira akan merasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah Mbak Zahira, tugasnya dikerjakan ya, biar nanti Mbak Zahira mendapatkan nilai. Terus sebagai teman, jadi lebih lembut lagi. Kalau sebagai pemantau, itu biasanya berkaitan dengan aturan yang sudah dibuat. Misal, kok kamu terlambat ke sekolah? Kamu ingat kan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Kalau terlambat harus bagaimana?
sudah ada kesepakatan kelas. Tapi kalau penghukum itu belum ada kesepakatan kelas dan tidak mau mencari tahu alasannya kenapa mereka berbuat seperti itu. Dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, ini guru yang paling ideal itu berperan sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu kita dapat mengontrol murid dengan lebih bijak, dengan memberikan solusi. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang paling ideal adalah bersikap atau berperan sebagai manajer. Next. Nah, ini pernyataan-pernyataan atau contoh dari 5 posisi kontrol tersebut. Tadi ini membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus kamu tidak benar-benar melakukannya. Ayolah. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Karena nanti membuat anak tersebut menjadi merasa malu karena dipermalukan dengan teman-teman yang lain. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Nah, itu kita biasanya mengawalinya dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi wajarlah kalau misal Mbak Zahira lupa untuk mengerjakan PR-nya seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi anak tersebut merasa, oh iya, ternyata melakukan kesalahan itu hal yang lumrah, tapi bukan berarti untuk dilakukan setiap hari. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, untuk mencari kenapa ya tadi kok melakukan kesalahan tersebut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu validasi kebutuhan anak yang tadi melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, yang sudah disepakati satu kelas dengan teman-teman dan guru. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contohnya. Next. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru karena sudah menghadiri diseminasi budaya positif untuk kegiatan tugas CGP saya. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan kekurangan saya dalam penyampaian atau dalam memberikan materi. Monggo tanggapannya Bapak Ibu Guru. Menurut saya cara menerangkannya sudah bagus, agak tenang, jadi bisa diterima oleh peserta yang menghadiri. Udah cukup itu aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif ini dengan lancar, tidak terkendala apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan acara diseminasi dengan tema budaya positif oleh Bu Nur Hasana sebagai peserta CGP calon guru penggerak. Semoga acara ini bisa menjadi motivasi bagi kita para guru, terutama guru-guru yang masih muda untuk lebih
Terima kasih atas kehadiran dan perhatian